Salam damai sejahtera saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bukankah kita sering mendengar seorang imam memulai homilinya dengan kata-kata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kira-kira apa makna dari kata-kata ini? Apakah ini sekedar kata-kata pembuka yang baku? Atau untuk menyapa umat Allah dengan manis yang tentu akan disukai karena memang enak didengar? Atau ya memang beliau bermaksud untuk memberikan penegasan, peneguhan bahwa kita semua adalah umat Allah yang dikasihi Allah tentunya. Mungkin ini dapat menjadi bahan permenungan kita di masa Advent ini. Dalam kehidupan sehari-hari, dunia menuntut setiap orang untuk dapat menjadi tangguh dan hebat. Dalam arti berkualitas dan berprestasi, menjadi juara di pelbagai bidang, memenangkan pertandingan dan persaingan, baik dia sebagai pelajar, karyawan, maupun seorang pengusaha. Bahkan bila tidak hati-hati, bisa juga terjadi dalam pelayanan kita. Orang bisa menjadi jumawa dan merasa dirinya paling hebat. Bangga akan pencapaian dirinya, sehingga lupa akan anugerah dan kasih karunia yang sudah diterima olehnya. Dan sebaliknya, saat mengalami badai kegagalan, kurang berprestasi, atau mengalami halangan dan kesulitan, malah merasa Tuhan sudah tidak mengasihinya lagi. Tuhan melupakan, bahkan bisa merasa Tuhan sudah tidak adil lagi. Mengawali renungan bulan keluarga tahun 2022 ini, kita diajak untuk kembali merasakan kasih Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Melalui tema yang pertama, aku dan kamu dikasihi Tuhan. Bacaan kitab suci diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, rasanya ayat ini sangatlah cocok dengan tema yang pertama, di mana mengajak kita untuk berefleksi bahwa sejak kita lahir hingga saat ini, kita hidup dalam kasih Tuhan. Baik saat kita merasa berada di awang-awang karena merasakan manisnya hidup, maupun saat kita harus menelan pil pahit. Semuanya itu terjadi tentu dengan seizin dan sepengetahuan Tuhan. Di mana semua pencobaan itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang artinya ya tentu banyak orang lain yang juga mengalaminya. Juga rupanya pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi daripada kekuatan manusia. Kenapa? Ya, karena Allah setia. Maka Dia tidak akan membiarkan kita dicobai dengan segala sesuatu yang melampaui daripada kekuatan kita. Untuk itu, tentu seyogianya kita juga perlu menyadari akan semua hal ini. Dan ingat bahwa Tuhan adalah penyelenggara kehidupan kita. Sehingga kita perlu untuk selalu berserah kepadanya. Kenapa? Karena pada saatnya Tuhan tentu akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Jadi sebagai seorang beriman, kita diajak merefleksikan kasih Tuhan yang datang tidak melulu sebagai gula-gula yang manis, tapi juga bisa hadir dalam rasa yang lain, asin atau pahit misalnya. Namun hal yang perlu diingat bahwa semuanya itu ternyata pada akhirnya bukanlah hal yang buruk juga. Mari kita coba belajar dari ibu-ibu bagaimana mereka mempersiapkan makanan. Ya, katakanlah belajar memasak. Di mana bumbunya tentu bukan semuanya gula yang manis atau vetsin yang membuat makanan jadi sedap, tapi juga ada garam yang asin, merica yang pedas, cuka yang asam, bahkan rempah-rempah yang kalau kita makan begitu saja rasanya mungkin akan sangat pahit. Tapi setelah semua bumbu itu masuk dan dicampur menjadi satu, tentunya dengan takaran yang pas ya, maka akan menjadi makanan yang sangat sedap
dan nikmat untuk disantap. Ternyata hidup kita juga seperti masakan. Tuhan masukkan berbagai macam hal, dari yang manis, asin, pedas, asam, bahkan yang pahit. Tentunya sekali lagi dengan takaran yang sangat pas. Ingat, ini Tuhan yang melakukan. Tidak kelebih-lebihan, juga tidak kekurangan di dalam hidup kita. Agar perjalanan hidup kita menjadi semarak dan indah. Serta ya memberikan kesan yang baik. Atau berkesan lah katakan. Saya nggak kebayang kalau makanan kita bumbunya cuma gula semua. Atau cuma garam saja. Atau bahkan cuma merica saja. Nggak tahu rasanya seperti apa. Untuk bisa menyadari semua hal ini, kadang kita rasanya juga perlu diam sejenak. Kita berefleksi, merasakan kembali dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Kapan saja kita merasakan Tuhan hadir. Misalnya dengan mengingat peristiwa-peristiwa apa yang sangat berkesan bagi kita. Atau apa usaha kita untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Atau kira-kira kita harus bagaimana menghadapi atau menanggapi kasih Allah. Nah, kita juga bisa melihat orang lain. Apakah kita pernah melihat kasih Allah menolong seseorang saat dia menghadapi tantangan yang sangat besar? Ternyata banyak peristiwa dalam hidup kita yang penuh campur tangan Tuhan. Hanya kadang karena kesibukan dan kekurang pedulian kita saja, maka kita menjadi kurang merasakannya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, setelah mengalami peristiwa dikasih Tuhan, apa yang akan kita lakukan di masa Advent ini bagi keluarga kita? Dan apa yang akan terus kita lakukan dan kita perjuangkan sepanjang hidup kita sebagai tanggapan atas pengalaman dikasih Tuhan selama ini? Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.